So lovely, they so lovely. A day with you so lovely. Spell L-O-V-E-L-E-E. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Sebelum mulai pembelajaran, ketua kelasnya siapa? Tustani, Bu. Tustani, boleh disiapkan dulu. Bersiap. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Sudah sarapan? Alhamdulillah baik, Oli. Tadi pagi udah sarapan atau Sudah, belum? Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tapi masih semangat? Masih. Oke, ini mau tes dulu, kita harus tepuk semangat, oke? Oke, Bu. Oke, teman-teman kayak gini. Tepuk semangat. Semangat, oke? Oke, Bu. Oke. Ya, nanti kalau misalkan suaranya lebih kecil, Ibu suruh tepuk tangan sendiri, oke? Jadi kita harus kenceng ya suaranya. Ya, Bu. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Oke, sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Apa punya suara? Oke. Jadi kami belum sarapan Iya. ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sel elektrolisis. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, yang tentang minggu kemarin. Ada yang masih ingat tentang pembelajaran kita mengenai apa? Mengenai Ayo, sebelum kita memasuki sel elektrolisis, kita sudah mengenal tentang sel volta. Ya, sel volta atau sel galvani. Ada yang masih ingat nggak sel volta itu apa ya? Itu adalah perubahan dari zat kimia ke listrik atau energi juga boleh. Contohnya apa ayo? Aki. Ada lagi cantik kan? Baterai. Baterainya ada banyak ya kemarin? Iya. Ada lagi contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Baterai itu. Baterai yang kecil itu. Ya, nuklir. Iya, yang kecil. Kemudian ada baterai premier yang jam dinding. Ya, jam dinding. Terus apa lagi? Kalau di aki kira-kira untuk apa? Menghidupkan kendaraan, mobil atau motor ya. Nah, itu kan merupakan perubahan dari zat kimia menjadi listrik. Jadi bisa bergerak. Oke. Sudah paham semuanya? Sudah. Sekarang kita akan membahas tentang sel elektrolisis. Nah, sebelum itu kita akan membuat kontrak pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik harus datang tepat waktu dan keterlambatan 15 menit. 15 menit dengan alasan yang tepat. Jangan pula tadi karena ibu tadi di rumah saya bajunya belum digosok, jadinya terlambat. Kira-kira boleh nggak? Nggak boleh. Jadi Yang seharusnya bisa. bilang tadi fotonya Banyak orang kalau jujur baik, Bu. Walaupun itu nggak baik. Jujur ya, Tapi bagus, Bu. Kalau kelakuan ini nggak bagus. Oh gitu ya, Tika. Siap, Tika. Udah tahu ya? Oke. Selanjutnya ada bersikap sopan dan santun. Kemudian menggunakan pakaian bebas dan rapi. Dan mengerjakan tugas yang telah diberikan. Nah, ini penting ya bagi anak-anak ibu, jangan menggunakan handphone saat pembelajaran ketika kita tanpa ada instruksi dari ibu. Oke, selanjutnya ada tujuan dan indikator kita pada pembelajaran hari ini. Tujuannya yaitu peserta didik itu dapat mengetahui konsep dari sel elektrolisis. Kemudian itu ada indikator pembelajaran. Pertama, memahami pengertian dan bagian-bagian dari sel Elektrolisis. Lalu yang kedua ada prinsip kerja dari aliran listrik di dalam sel elektrolisis. Dan selanjutnya menjelaskan reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis.
baru, atau bisa dikatakan sendoknya ini sudah telah dilapisi oleh logam, jadi dia tidak bisa berkarat. Tapi kalau jika sendok ini tidak dilapisi oleh karat, maka dia akan cepat berkarat atau korosi ya. Nah, pernah nggak kita belajar mengenai pengkaratan? Itu perubahan fisika atau kimia? Fisika. Kimia. Ya. Oke. Perubahan kimia ya, kemarin pengkaratan. Nah, selanjutnya, ternyata sendok tadi itu merupakan sel dari elektrolisis. Nah, tadi kan ibu ada bilang kalau misalkan sendok yang masih bersih itu ternyata sudah dilapisi dengan logam lain. Jadi termasuk sel elektrolisis, di mana proses penguraian elektrolit dengan bantuan energi listrik yang berlangsung secara tidak spontan. Lalu sel elektrokimia ini merupakan perubahan dari listrik ke kimia. Berbalik dengan sel volta. Sel volta tadi dari listrik. Kalau ini listrik ke kimia. Oke, jangan sampai terbalik ya. Kemudian ada anoda dan katoda. Ada yang masih ingat gak anoda yang dari sel volta kemarin terjadi reaksi apa ya? Oksidasi. Nah, di sel elektrolisis ini juga terjadi terjadi reaksi oksidasi. Nah, kalau anoda itu bermuatan apa ya? Positif. Kalau yang di volta negatif. Jadi dia berbanding terbalik. Jika katoda itu terjadi reaksi reduksi sama dengan sel volta. Yang berbalik hanya muatannya saja. Jadi kalau sel volta itu anodanya negatif, kalau katodanya bermuatan positif. Tapi kalau sel elektrolisis itu anodanya bermuatan positif dan katodanya bermuatan negatif. Oke, selanjutnya kita ke bagian-bagian dari sel elektrolisis. Ini apa? Yang sebelah kiri. Sebelah kanan ya? Maaf. Sebelah kanan. Ini ada katoda. Bermuatannya apa tadi? Negatif. Itu terjadi reaksi reduksi. Kemudian ada larutan elektrolit. Kemudian anodanya bermuatan positif dan terjadi reaksi oksidasi. Nah, berbeda dengan sel volta. Kalau sel volta kemarin dialiri oleh jembatan garam yang di sini. Dan di sebelah sini ada yang namanya voltmeter. Nah, kalau di sel elektrolisis ini menggunakan sumber arus atau baterai. Nah, di sini ada penghubungnya positif dan negatif. Nah, supaya anak ibu paham tentang cara kerja dari sel elektrolisis, maka kita perhatikan video di Nah, ini prinsip dari cara kerja dari sel elektrolisis. Kira-kira ada yang bisa bantu ibu menjelaskan bagaimana prinsip dari kerja sel elektrolisis tentang video tersebut? Ada yang mau coba jawab? Gimana sama tadi? Kan ada video. Ada yang bisa? Oli? Coba ibu coba. Oke, silakan. Kalau sel elektrolisis itu dari listrik ke kimia, di mana ada Anoda. Dari anoda itu kan dia ada larutan HCl kimia, terus dialir ke baterai, baru setelah itu ke yang katoda yang bermuatan ke larutan NaCl lagi. Baru ke
A-nya tetapi ada, yang Na-nya nanti menyusul ke katoda dan membentuk dan menjadi reduksi di sana. Menjadi reduksi di katoda. Oke, Tika, sama jawabannya sama Nafa? Sama. Oke, jawaban dari ketiganya hampir benar ya. Jadi pertama, sel elektrolisis ini menggunakan anoda dan katoda sebagai elektroda. Nah, larutan NaCl ini sebagai apa? Sebagai elektrolit. Nah, NaCl itu akan terpecah atau dia tertarik karena adanya sumber arus dari baterai. Jadi yang Cl-nya ke anoda yang bermuatan positif dan Na+ berada di katoda bermuatan negatif. Nah, nantinya Cl- ini akan dialirkan atau menjadi teroksidasi, dialirkan menuju ke katoda sehingga ion Na+ tadi akan ditarik oleh elektron yang dialirkan tadi. Nah, sehingga logam Na tadi akan membentuk lempengan atau padatan. Jadi padatannya terjadi di katoda. Oke, ini ya. Dia tertarik karena ada sumber arus. Ya. Cl akan dialirkan menuju ke katoda sehingga Na+-nya menangkap elektronnya sehingga jadi logam Na saja. Kemudian logam Na akan menjadi bentuk lempengan. Oke, paham semuanya? Paham. Oke, kita ke materi yang selanjutnya. Ada reaksi yang terjadi di sel elektrolisis ini ada dua. Yang pertama apa, Nafa? Reaksi reduksi di katoda. Oke, reaksi reduksi di katoda. Diingat semua ya anak-anak ibu. Jadi reaksi reduksi di katoda ini tidak bergantung dari jenis elektroda. Tadi elektrodanya ada anoda dan katoda, tapi bergantung pada jenis kationnya dalam elektrolit. Kemudian yang kedua ada reaksi oksidasi di anoda. Nah, ini berbeda dari yang reaksi reduksi. Itu apa harus tadi? Yang mana? Yang kedua. Reaksi oksidasi yang mudah, Bu. Ya, bergantung dari jenis bahan elektroda dan anionnya yang dibagi menjadi dua. Ada anoda inert dan anoda tidak inert. nah, anoda inert apa ya? Cantika? Anoda inert itu elektroda pada anoda yang tidak terlibat dalam reaksi oksidasi, Bu. Oke, kalau anoda inert tidak inert? Pada anoda yang mengalami reaksi oksidasi. Oke, sudah paham semuanya? Paham, Bu? Paham ya? Aku tanya aja nih. Paham, Bu. Tika, paham? Paham, Bu. Paham. Oke, kita next. Next, Bu. Lanjut. Oke, ada yang masih ingat gak penemu atau yang mengemukakan sel elektrolisis? Michael Faraday. Michael Faraday. Oke, ada yang mengenal tokoh ini atau yang sudah tidak asing? Hukum Faraday, Bu. Hukum Faraday ada berapa? 3. Tapi di sel elektrolisis cuma ada 1, 2. 2. Jadi ada hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2 tentang sel elektrolisis. Nah, ini dia. Oke. Hukum Faraday 1. Massa zat yang dilepaskan selama elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Ini ada rumusnya, tolong dicatat ya anak-anak ibu. Nanti akan keluar di ulangan. Ini ada W. Kira-kira W itu apa? Massa dalam gram. Kemudian ada AR. Massa atom relatif. N. Jumlah elektron. Kemudian I kuat arus. T. Waktu dalam second atau dalam detik. Kemudian ada tetapan Faraday-nya yaitu 96.500 coulomb atau mol. Oke, di sini ibu punya contoh soal. Silahkan, Oli dibaca. Berapa gram kalsium mendapat dihasilkan dari elektrolisis bahan HCl2 dengan elektroda grafit selama 1 jam jika digunakan arus 10 ampere AACA yang mampu. Oke, ada yang bisa bantu ibu jawab? Oke, silakan Oli. Kurang. Tapi kita tahu semua. Mungkin yang lain juga boleh coba-coba di buku laki-laki. N-nya nanti kita cari dulu
CA, CL2. Nanti ketemu N-nya atau jumlah elektron. AR-nya 40. Kalau 1 jam berapa detik? 60. 30. Berarti 60 kali 60 3.600. Oke, ini jawaban dari Ori. Terima kasih Ori. Ada jawaban lain selain 7,4 gram? Tidak, sama semuanya. Oke, kita bahas dulu ya. Diketahui ini I atau kuat arus itu sebanyak 10 ampere. Kemudian ada AR dari CA-nya 40. F-nya itu sudah ditetapkan ya 96.500. Kemudian T-nya atau waktu 1 jam jadi 60 kali 60 3.600. Kemudian kita cari dulu nih I-nya untuk menentukan nilai N atau jumlah elektron dari Ca Cl2. Ketemu jawabannya 2. Kemudian kita tinggal masukin rumusnya. Jadi AR kali N kali I kali T per F. Jadi jawabannya 7,4 gram. Oke, betul ya. Terima kasih Oli. Kita beri aplaus. Oke, kita ke materi yang kedua yaitu hukum Faraday. Oke, yang kedua itu ada hukum Faraday 2, di mana massa zat yang dilepaskan pada elektrolisis atau W berbanding lurus dengan massa ekuivalen atau E zat tersebut. Nah, ini rumusnya W1 per W2 sama dengan E1 per E. Oke. Di sini W sama dengan massa zat sama ya, gram ya. Kemudian ada E, massa ekuivalen. Ada yang tahu bagaimana cara carinya E? Tidak. Jadi E itu dengan rumus AR per N. Jadi kita harus menentukan massa relatifnya dibagi jumlah elektron. Nah, di sini ada contoh soal sejumlah arus listrik dialirkan melalui larutan AgNO3 dan larutan CuSO4. Bila logam perak yang diendapkan sebanyak 21,6 gram, berapa gram logam tembaga yang diendapkan? Kira-kira di sini yang ditanya apa ya? W-nya W dari CU. tembaga. Oke, di sini ada yang mau baca dong? Ayo ceritakan, Nafla. Ustani, Bisa Bu. Nafla. Boleh. Jadi kita harus mencari E-nya dulu, Nafla. Karena di situ diketahuinya W dari kami. Itu yang AR dari CU. Nanti
Iya. Y sama dengan X. Betul? Mana Bu ada di Bukan siapa tuh? Betul tadi. Tiga mau 75. Oke, ini jawaban dari Nafa. Ini satunya kenapa? Kalau B? Gerak. Oke, Rustani sama jawabannya? Sama paham? Jadi kita bahas dulu ya. Yang diketahui itu ada W1-nya sebesar 21,6 gram. Nah, W2-nya ini belum diketahui. Kemudian AR-nya dari AG itu 108, kemudian CU-nya 63,5. Maka dalam menentukan massa ekuivalen kita harus menggunakan rumus AR per R. Jadi kita cari dulu ANO3 AgNO3 menghasilkan N-nya 1, CuSO4 N-nya 2, kemudian baru dibagi. Ini 108, kemudian ini 31,75. Oke, hasilnya 6,35. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Oli dan Nafa. Sudah paham semuanya? Paham. Oke, kita lanjut ke penerapan dari sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada contoh yang pertama, penyembuhan logam atau electroplating. Nah, di sini ibu punya pengalaman. Jadi ibu pernah mencuci emas yang udah kusam, atau ada pernah ada ibu yang mencuci emas? Oke, pernah nengok? Pernah ya cuci emas, cuci koin-koin. Oke. Nah, ternyata dalam kita mencuci emas yang udah kusam supaya dia terlihat lebih bagus atau lebih cantik, itu salah satunya menggunakan electroplating ini. Jadi ternyata menggunakan aplikasi dari sel elektrolisis. Nah, misalnya tadi aku udah beri contoh, itu ada pisau, garpu, kemudian ada bemper mobil. Jadi dia tidak mudah berkarat. Kemudian yang kedua itu ada pembuatan unsur dan senyawa. Ternyata dalam sel elektrolisis ini bisa membuat unsur dan senyawa loh. Ada yang baru tahu? Baru tahu. Jadi dalam proses ini bisa menghasilkan unsur atau senyawa. Contohnya itu logam-logam alkali. Ada yang masih ingat contoh-contoh logam alkali? Apa? Golongan 1. Ini udah baca. Oke, silakan Sani. Hidrogen, kalium, rubidium, cesium. Oke. Terima kasih Rustani. Kemudian ada alkali tanah. Saya Bu. Rustani lagi. Oke, silakan. Magnesium, beryllium, rubidium, cesium, lithium. Oke, itu adalah golongan ke-2. Nah, melalui proses dari sel elektrolisis ini bisa membuat unsur dan senyawa. Oke, baiklah, mungkin sekian penjelasan materi kita tentang sel elektrolisis. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Nah, di sini Ibu mau membagi kelompoknya dulu nih. Di sini ada 5 orang ya. Jadi satu kelompok ada yang 3 orang dan satu kelompok ada yang 2 orang. Oke, boleh ya kita spin biar adil. Ini kelompok pertama ya Bu? Iya, kelompok pertama. Kita lihat. Saya Mbak. Sani. Ada Rustani kelompok pertama. Yeay. Itu pertama ya Bu? Oke, yang pertama ini 3 orang ya. Iya Bu. Nanti sisanya kelompok lain. Iya. Ada yang kenapa? Nafa. Oke, ada Rustani, Nafa, dan satu lagi. Saya mau nanti jadi kemana? Oh iya. Kayaknya Bu. Oke, ada 3. Oke, boleh kalau duduknya diatur dulu. Jadi kelompok baik Bu. Nafa aja sih. Baik, Bu. Sudah? Ya Bu. Kelompok 1 di sebelah sini. Oke, di sini Ibu ada LKPD yang harus dikerjakan secara diskusi atau bersama-sama. Nah, di sini perhatikan dulu. Di sini ada gambar dari proses sel elektrolisis. Nah, di sini Ibu punya amplop kecil di mana nanti kalian akan menentukan bagian-bagian dari sel elektrolisis. Nah, tetapi di dalam amplop ini ada yang isinya bukan yang termasuk di dalam bagian. Jadi jangan sampai salah. Ada yang
silakan waktunya 5 menit ya dari sekarang. Oke. Silakan ditempel. Dilihat ya panahnya, jangan sampai salah. Salah. Oke. Kelompok 2. Iya, Kak. Ih, curang. Oh, ada yang kurang. Ada yang kurang ya, benar? Ada yang kurang. Oh, udah nggak ada di sini. Ada. Ya, tempel. Udah Untuk selesai. yang nomor 2-nya Udah selesai. Oh, dua deh, Bu. ini apa? Ayo. Itu apa ya? Ini kawan. Iya, Bu. Kelompok 2 besar. Udah. Jadi nanti kelompok yang pertama akan menjelaskan soal nomor 1 ya. Kemudian yang kedua akan menjelaskan soal nomor 2. Kami sudah siap, Bu. Sudah nomor 1. Sudah, pokoknya nomor 1 kan Bu jelasnya. Oke. Sebentar ya, kita tunggu kelompok 2. Sudah, Bu. Sudah. Oke, ini yang sudah, ini ya, fungsinya. Terus ini sudah. Ya, sudah. Oke, sudah nomor 1. Ini kalian juga 3.400. Ini 9.500. Kami sih. Dan 6,29. Oke, sekarang silakan yang menjadi kelompok 1 untuk membahas soal nomor 1. Kuisnya di situ ya, Bu? Ya, Oke, Bu. Saya tulis ya, Bu. ya, boleh. Beserta fungsinya ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, baik. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami. Nah, untuk yang ini, kawat yang ini, itu namanya kawat pengantar. Nah, baru ada ini, itu namanya sumber arus. Selanjutnya di sebelah kanan ini itu katoda dan sebelah kiri itu anoda. Kalau anoda itu tempat terjadinya reaksi, kalau anoda tempat terjadinya reaksi oksidasi, Bu. Nah, ini wadah. Makanya itu sebagai tempat untuk larutan Nah, elektrolit. ini larutan elektrolit. Larutan elektrolit itu bisa aja kayak tadi NaCl. Ya. Nah, baik. Baik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kelompok 1. Jadi sama nggak jawabannya? Sama. Oke, Bu. Nanti diganti, Bu. Sama ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Silakan kelompok 2. Halo, Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan yang mana soalnya berapa gram kalsium yang didapatkan dari elektrolisis layar HCO4 dengan elektroda gravity 30 menit yang jika digunakan arus 5 ampere dengan ada CO-nya 6. Waktu ini kan kok? Tadi waktunya berapa ya? Iya, Pak.
dia? Berapa? Gue kan tahu. Oke, terima kasih kelompok 1. Ya, boleh. Jadi jawaban nomor 2 itu 0,29. Jadi kelompok 1 kurang teliti nih. 64 per 2 itu jawabannya 32. Kemudian 5 kali 180 900 plus 96.500. Jadi jawabannya 0,2. Oke, kita boleh ke agenda kita selanjutnya. Boleh, Bu. Silakan, Bu. Kita akan melakukan evaluasi atau pembelajaran hari ini. Kira-kira kesimpulannya apa? Ada yang bisa sebutkan? Oli, Cantika? Boleh? Kesimpulan dari materi kita hari ini? Nafla, oke silakan Nafla. Hari ini kita belajar tentang elektrolisis. Di mana elektrolisis itu terdapat anoda dan katoda, yaitu anoda terjadi oksidasi dan katoda terjadi reduksi. Nah, untuk elektrolisis sendiri itu adalah proses penguraian elektrolit dengan bantuan energi listrik yang berlangsung secara tidak spontan, di mana sel elektrokimia mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Dan juga terdapat 2 hukum, yaitu hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Kesimpulan dari Nafla, ada yang mau menambahkan lagi? Itu Bu, yang penerapannya. Oke, silakan Tika. Kalau yang penerapannya itu ada tadi itu elektroplating. Elektroplating Yang tadi Bu bilang untuk dia logam untuk Hidup apa? Hidup cuci mas. Satu lagi tadi pembuatan mesin dan senyawa. Oke, ada pembuatan unsur dan senyawa. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Kemudian kita akan melakukan asesmen yang terakhir. Silakan anak-anak membuka aplikasi dari Digizet. Dari Kakut. Kamu bisa menggunakan pin sebentar ya, Ibu. Pin dari Kakut. Diharapkan anak-anak Ibu untuk mengerjakan secara individu. Nanti yang mendapatkan peringkat 1, 2, dan 3 akan Ibu berikan hadiah. Oke? Oke, Bu. Tunggu, Bu. Lagi mau ngasih. Bu, mau scan Bu. Bisa join dari Kakut. Nah, di sini ada 5 soal saja. Oke, boleh. Ada yang nggak bisa? Oke, nama panggilannya silakan diisi. Ini nanti ada yang kuota gitu. Oke, udah 3 orang yang sudah join. Ada Nova, Tikas, dan Oli. Silakan Cantika dan Rustama. Sudah Cantika? Oke, Cahaya namanya. Kita tunggu terus sudah harus tadi join. Oke, boleh kita mulai? Boleh Bu. Oke, sudah kita mulai ya. Perhatikan soalnya baik-baik. Sel elektrolisis berlangsung selama 10 tahun. Benar atau salah? Kira-kira. Oke, kita next ya. Ada 2 orang yang jawab benar, yang 4-nya salah. Kita next. Oke, Oli. Oke, silakan perhatikan soal yang kedua. Zat yang dapat menghantarkan arus listrik. Kira-kira apa tadi ya? Ada anoda, katoda, elektrolit, dan baterai. Zat yang dapat menghantarkan arus listrik. Oke, belum. Satu kali. Oke, yang benar hanya 3 orang. Yang 3 orangnya jawab. Dua Bu. Kita next ke soal nomor 3. Elektroda pada anoda yang tidak terlibat adalah inert. Kira-kira benar atau salah? Inert atau tidak inert? Oke, jawabannya benar. 1 orang yang salah ya. Oke,
jadi 1, 2, atau mungkin Anda udah bahkan ada dan Ibu nggak tahu. Gak tahu. Lupa ya tadi. Oke, biar ada 4 orang. Boleh kita lihat siapa pemenangnya? Boleh. Oke, kita lihat pemenangnya yang ketiga. Coba siapa? Ketiga. Ada yang kedua Rus dan yang ketiga yang pertama. Ibu punya hadiah, silakan dipilih. Yang pertama. Oke, yang tidak hadiah. Ya, ini untuk kalian. Oke, selamat kepada Ori, Rus, dan Cantika. Oke, untuk kedepannya silahkan pelajari tentang ketiga pertemuan kita karena kita selanjutnya akan mengadakan ulangan semester. Jadi kita akan mengadakan ujian. Tolong dipahami mengenai terakhir pertemuan ketiganya, oke? Oke, baiklah. Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Silahkan ketua kelas. Bersiap. Berdoa mulai. Wih,